Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Di pertemuan kali ini, Bapak akan membahas organisasi pergerakan nasional. Ini part 2 atau bagian kedua. Kalau kemarin kita bahas bagian pertama. Nah, untuk sekarang kita bahas masa radikal atau non-koperasi yang kisaran waktunya dari 1920 sampai 1930. Partainya contohnya seperti PKI, Perhimpunan Indonesia, dan PRI. Saya jelaskan dulu apa itu organisasi yang bercorak radikal. Radikal berasal dari kata radix atau artinya akar. Makanya simbol matematika itu kurang lebih apabila akar itu tulisannya seperti ini. Ini seperti huruf R kecil. Nah, maka artinya secara umum radikal itu prinsipnya secara mendasar atau sampai kepada hal yang prinsip atau mengakar. Nah, radikal sendiri merupakan istilah politik yang bermakna amat keras menuntut perubahan. Kaitannya dengan undang-undang dan atau pemerintahan. Kemudian artinya terakhir, maju dalam berpikir atau bertindak. Kita bedakan dengan radikalisme. Radikalisme itu paham atau aliran. Isme itu pasti paham atau aliran. Jadi radikalisme itu paham atau aliran yang radikal dalam politik. Atau yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau secara drastis. Nah, tentunya ini bertentangan dengan kebiasaan atau dalam ketatanegaraan. Kemudian radikalisme yang terakhir, sikap ekstrim dalam aliran politik. Nah, tentunya kenapa sekarang radikalisme itu dilarang? Karena kurang lebih ada cara kekerasan atau perubahan secara drastis yang nantinya merubah terhadap susunan kemasyarakatan dan kenegaraan. Oke. Saya jelaskan dulu organisasi pertama. Ini organisasi pertama radikal bentukan bangsa Indonesia, namanya Perhimpunan Indonesia. Awalnya namanya Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia. Munculnya atau lahir tahun 1908. Tujuannya sendiri oleh Sultan Kesayangan Soripada dan Raden Mas Noto Suroto untuk mengadakan pesta dansa dan pidato-pidato. Jadi perkumpulan pemuda Indonesia yang belajar di Belanda itu membuat perkumpulan namanya Perhimpunan Hindia. Ini tujuannya untuk kumpul-kumpul, mengadakan pesta dan pidato-pidato saja. Nah, seiring berjalannya waktu, tahun 1913 kita tahu bahwa tokoh Indonesia Partai seperti Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat, mereka dibuang ke Belanda. Dan akhirnya mereka bergabung dengan Perhimpunan Indonesia. Setelah itu ada perubahan. Perhimpunan Indonesia ini atau Perhimpunan Hindia mulai memikirkan bangsa Indonesia, kemudian masuk ke ranah politik dan membuat buletin yang bernama Hindia Putra. Intinya memang mungkin belum politik kental di Hindia Putra ini, tapi cikal bakal nantinya kritik terhadap pemerintah Belanda. Nah, Perhimpunan Indonesia baru dibentuk tahun 1922, artinya berubah nama dari Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1922. Sifat organisasinya yang tadi sosial atau hanya kumpulan mahasiswa biasa menjadi politik yang radikal dan berprinsip non-kooperasi. Non-kooperasi ini artinya tidak bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Kemudian semboyannya atau tujuannya itu Indonesia Merdeka. Buletin tadi pun yang Hindia Putra dirubah menjadi Indonesia Merdeka. Hindia Putra ini dirubah menjadi Indonesia Merdeka. Dan mereka mempunyai slogan Indonesia Merdeka Sekarang. Nah, dari Perhimpunan Indonesia ini muncul ide-ide tentang konsep persatuan dan nasionalisme dan nantinya berpengaruh terhadap
organisasi pergerakan nasional di tanah air, kemudian munculnya Sumpah Pemuda. Ini beberapa tokoh yang ada di Perhimpunan Indonesia. Contohnya ada Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Sukiman, itu 3 nama yang nantinya pernah menjadi Perdana Menteri di Indonesia. Sutomo atau Bung Tomo, tokoh pahlawan 10 November di Surabaya, dan Ahmad Subarjo, salah satu kreator untuk penulis proklamasi. Sisanya Yokusumo Sumantri, Sasro Mulyono, Raditya Sartono, dan Gunawan Mangunkusumo. Kita lanjut ke organisasi selanjutnya. Saya jelaskan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Secara resmi terbentuk 1924. Awalnya, nama PKI itu merupakan organisasi bentukan Belanda, Indische Sociaal Democratische Vereniging atau ISDV. Terbentuk 1914 di Surabaya. Nah, ini beberapa ide dari pendiri ISDP, namanya Hans Sneflit, radikal dan anti kapitalis, kemudian mengajarkan cara menentang pemerintah kolonial, kemudian revolusi Bolshevik atau revolusi Oktober yang menggulingkan kekuasaan dinasti Tsar di Rusia harus juga terjadi di Indonesia. Beberapa tokoh Indonesia seperti Semaun, Alimin, dan Darsono tertarik dengan ide Hans Sneflit dan berhasil memperbesar kemudian memperkuat pengaruh komunis di Hindia atau di Indonesia. Ini sejarahnya sempat berubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia tahun 1920, kemudian berubah nama kembali menjadi Partai Komunis Indonesia tahun 1924. Ini keberhasilan Semaun, Alimin, dan Darsono untuk memperbesar dan memperkuat komunis di Hindia. Awalnya dari ISDP, mendapatkan pengaruh dari ISDP karena mereka sudah berada di Sarekat Islam. Artinya Sarekat Islam disusupi paham komunis dan akhirnya menjadi Sarekat Islam Merah, terpisah dari SI Putih. Kemudian SI Merah ini berubah jadi Sarekat Rakyat dan nantinya menjadi penyokong utama organisasi Partai Komunis Indonesia. Namun Alimin dan Darsono ini melakukan pemberontakan PKI kepada pemerintah Hindia Belanda tahun 1926 dan akhirnya pada 1927 organisasi ini dinyatakan terlarang oleh pemerintah Hindia Belanda. Saya jelaskan terakhir Partai Nasional Indonesia atau PNI lahir di Bandung 1927. Ditambah dari PNI ini bergabung beberapa mahasiswa atau siswa dari Algemeen Study Club, sebuah perkumpulan siswa atau pelajar, salah satunya Insinyur Soekarno. Tujuannya mencapai Indonesia merdeka. Asas partainya sendiri self-help, artinya berdiri dengan kemampuan sendiri, non-mediansi, tidak meminta atau tidak memelas, antipati, tidak percaya, dan non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ini beberapa tokohnya, ada Soekarno, kemudian sisanya ini impor semua dari Belanda. Maksudnya dari impor Belanda semua itu, sisanya banyak dari Perhimpunan Indonesia. Contohnya seperti Cipto Mangunkusumo, Muhammad Hatta, Besar Sartono, Wilopo, Ali Sastroamidjojo, dan Juanda. Kemudian PNI ini di tahun 1928 melakukan kongres pertama, menghasilkan 3 tujuan atau 3 misi, diantaranya usaha politik mengembangkan nasionalisme, menyadarkan atau memberikan kesadaran persatuan bagi bangsa Indonesia, memberikan sejarah kebangsaan agar mengenal sejarahnya bangsa Indonesia, kemudian melakukan kerjasama dengan bangsa-bangsa di Asia. Usaha ekonominya menumbuhkan perdagangan pribumi, kemudian mendirikan bank dan koperasi. Lalu usaha sosial
memberikan pengajaran secara nasional, mengangkat derajat kaum wanita, menghilangkan pengangguran, dan peduli terhadap masalah kesehatan. Bahkan tujuannya atau misinya salah satunya mendirikan klinik. Untuk itu, pemerintah Hindia Belanda menganggap PNI ini adalah organisasi yang berbahaya dari hasil kongresnya karena dapat mengganggu atau mengancam kondisi pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Maka pada tahun 1929, pemimpin PNI seperti Soekarno, Gatot Mangkupraja, Supradinata, dan Maskun Surnadiraja ditangkap dan diadili. Diadili di Gedung Indonesia Menggugat, karena waktu itu pidato Soekarno pada saat diadili judulnya Indonesia Menggugat, tepatnya di Bandung, samping Bank BNI di Jalan Perintis Kemerdekaan kalau sekarang. Kemudian dipenjarakan di lapas atau LP Sukamiskin. Nah, karena kekosongan kekuasaan, atau artinya sebelumnya kan ketua PNI itu dipegang oleh Soekarno, maka digantikan oleh rekannya, namanya Mr. Sartono. Mr. Sartono ini menjadi pemimpin PNI dulu, kemudian membubarkan PNI dan membentuk partai baru namanya Partindo. Ada beberapa anggota yang tidak setuju dengan kiblat atau apa yang dilakukan Mr. Sartono, maka mereka membuat partai baru namanya PNI Baru yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Itulah kurang lebih untuk pemaparan materi yang ingin saya sampaikan. Ini ada kegiatan yang harus kalian lakukan di rumah. Mudah-mudahan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Nanti ceritakan sejarah singkat organisasi-organisasi pada masa moderat atau kooperatif, minimal 3 partai saja. Lebih banyak lebih bagus, saya tidak batasi. Contohnya seperti Partindo, Parindra, GAPI, Jong Islam Bon, kemudian Jong Java, dan lain-lain. Silakan dibuat sejarah singkatnya atau kurang lebih seperti yang tadi saya jelaskan, buat mind mapping. Dan rekan-rekan atau kalian tulis secara singkat sejarah terjadinya Sumpah Pemuda. Dan terakhir, hubungkan makna Sumpah Pemuda bagi kalian dengan situasi belajar dari rumah pada kondisi pandemi COVID saat ini. Catatan, hasil pengerjaan boleh berupa tulisan, PPT, baik video atau audio juga boleh, kecuali Microsoft Word atau ketikan, itu saya tidak diperbolehkan atau tidak memperbolehkan. Batas waktu pengumpulan 2 minggu di Google Classroom. Akhirul kalam, hatur nuhun. Terima kasih sudah menyaksikan pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan pemaparannya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.